Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Zizi Syahab bisa hadir menemani kembali dalam acara Kajian Hati. Hari ini kembali bersama Hilman. Assalamualaikum sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan hari ini kita ada di Masjid At-Thohir Tapos Depok. Sudah ada bunda-bunda cantik yang ada di sini. Sehat Bunda? Hari ini Masya Allah temanya adalah jadikan akhirat di hatimu dan dunia di tanganmu. Nah baiknya biar lebih afdol langsung aja kita dengerin seperti apa sih Ustaz menjadikan akhirat itu tujuan akhir dalam hidup kita. Silakan Ustaz. Bunda, jadikan akhiratmu di hatimu dan cukup dunia di tanganmu. Bunda sayang pemirsa Trans TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini singkat, cepat, waktunya tak lama dan sementara. Betul apa betul? Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka siapa orang yang paling bahagia dalam hidupnya? Orang yang menyiapkan dunia sebagai jalan untuk mendapatkan kehidupan akhiratnya. Maka di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dan adapun kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendak gurau belaka. Waladdarul akhirah khairun lilladina yattaqun. Dan kehidupan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berfikir? Maka bunda sayang, mohon maaf ya, banyak di antara kita mikirin hidup dunia enak, tapi lupa mikirin akhiratnya enak. Iya apa iya? Banyak di antara kita untuk urusan dunia luar biasa. Banting tulang, tulang banting. Kaki di kepala, kepala di kaki. Untuk urusan dunia belajar memahami dengan sementara saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah keutamaan akhirat, tapi jangan lupakan urusan dunia. Dunia itu jembatan. Jangan membangun istana di atas jembatan. Pasti akan apa? Akan goyah, akan roboh. Cukuplah dunianya jadi jembatan dan istananya kita bangun di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlena dengan dunia, karena dunia hanya sementara. Bahagianya sementara, sedihnya sementara, senangnya sementara, kecewanya sementara, lapangnya sementara, sempitnya sementara. Yang sedang ada di atas jangan sombong.
Yang sedang ada di bawah, jangan putus asa. Dikayakan, belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan, belum tentu dihinakan. Punya pasangan, belum tentu bahagia. Belum punya atau tidak punya pasangan, belum tentu sengsara. Betul? Ini hanya dunia. Hanya sementara. Maka belajarlah memahami dunia. Cukup disimpan di tangan saja. Di hati akhirat saja. Betul? Jangan nyimpen rumah di hati. Kenapa? Gak muat. Cukup simpan rumah di sertifikat saja. Betul? Betul. Jangan simpan mobil di hati. Simpannya di mana? Di garasi. Betul? Betul. Jangan simpan pangkat, jabatan, kedudukan di hati. Cukup di tangan saja. Suami simpan di mana? Di rumah aja, A. Suami, keluarga, anak-anak simpan di hati kita. Tapi mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Jangan cinta karena paras. Karena paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Jangan cinta karena harta, harta ada habisnya. Jangan cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi cintalah karena Allah, betul? Jadikan akhirat di hatimu dan dunia cukup di tanganmu. Mudah-mudahan kita semua dibahagiakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal Amin, ya rabbal alamin. alamin. Jadi memang sebaik-baiknya manusia bersyukurnya yang banyak ya. Harus sadar kita hanya ngontrak di dunia ya. Sementara semuanya ngontrak statusnya. Oke, kalau gitu sekarang saya kasih kesempatan untuk bunda-bunda di sini, siapa yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Ustadz, nama saya Mega. Saya seorang janda. Apa? Saya seorang janda. Oke. Kenapa A? Tarik nafas. Oke. Iya, Iya. terus. Saya janda Pak Ustadz. Iya. Saya sudah 2 kali bercerai. Yang pertama karena suami nikah lagi sama janda. Akhirnya saya milih cerai. Terus saya coba berhijrah lah istilahnya. Dulu saya pendosa, mungkin banyak sekali dosa saya. Saya berhijrah, saya bertaubat. Terus saya setelah 6 tahun jadi janda saya menikah lagi. Qadarullah, Allah beli cobaan KDRT. Tadi kan kata Pak Ustadz, kita harus cinta suami kita karena Allah. Insya Allah saya sudah cinta karena Allah. Tapi kalau saya teruskan, saya akan menzolimi diri saya sendiri terus menerus. Akhirnya saya berpisah untuk yang kedua kali. Pertanyaan saya, gimana caranya untuk ridho atas kehendak Allah? Saya sudah memaafkan, tapi saya nggak bisa lupa. Saya belum ridho, belum sepenuhnya. Gimana caranya supaya kita ridho atas semua kezaliman yang sudah orang lain lakukan terhadap kita. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Mega. Mohon maaf Mbak Mega, ada putra atau putri anak? Ada anak 2, dari 2. suami pertama perempuan, dari suami kedua laki-laki. Masya Allah, jadi bagaimana supaya berhusnuzon sama Allah Ustadz? Memang paling sulit seperti itu. Silakan A. Sekarang gimana hubungan dengan mantan suami? Yang pertama kan udah nikah lagi. Oke. Saya lebih bukan untuk memutus silaturahmi, tapi menjaga perasaan istrinya. Tapi untuk nafkah lahir batin, insya Allah saya sanggup. Walaupun tidak dibantu gitu. Kalau untuk yang kedua, sekarang lagi di posisi diputus silaturahmi saya karena anak diambil suami.
Bunda. Ya, Kita harus belajar untuk selalu husnuzon. Apa namanya? husnuzon. Untuk selalu husnuzon, berprasangka baik terhadap semua takdir yang Allah hadirkan kepada kita. Ini kuncinya. Mohon maaf, Bunda saya nggak akan mungkin bisa menerima takdir dari Allah kalau hati kita belum bisa berprasangka baik sama Allah. Belajarlah untuk melihat semua yang terjadi itu pasti ada kebaikan. Karena yang ngasih siapa? Allah. Siapa yang paling baik sama kita? Allah. Siapa yang paling sayang sama kita? Allah. Kita seringkali menganggap sesuatu itu nggak baik, tapi boleh jadi dalam pandangan Allah ada kebaikan. Betul? Itulah cara pandang orang yang beriman. Maka tolong catat kalimat ini ya. Di balik semua takdir yang membuat kita menangis, percayalah setelah itu akan Allah siapkan takdir yang membuat kita tersenyum manis. Kadang kita harus ngalamin sesuatu yang pahit agar kita bisa merasakan yang manis. Betul? Kadang kita harus dibanting agar kita bisa terpelanting. Kadang kita harus ditempa agar kita bisa ditempatkan pada keadaan yang lebih baik. Mbak Mega, gak mungkin Allah ngasih takdir sama Mbak Mega dengan 2 kali berumah tangga dan 2 kalinya harus mengalami kegagalan. Boleh jadi kegagalan yang tidak kita inginkan justru adalah cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak baik untuk kita. Ada satu kalimat beliau yang menurut AA ini poinnya. AA, kalau saya menjalani ini, yang terzolimi malah diri saya sendiri. Dan ini adalah sikap yang terbaik. Jangan sampai kita menghancurkan diri kita, menzolimi diri kita karena keadaan yang terjadi pada diri kita. Betul? Kita sama orang lain aja nggak boleh zolim, apalagi sama diri sendiri. Betul? Kalau kita merujuk satu nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, tinggalkanlah orang yang menyakitimu dan fokuslah dengan orang yang mencintaimu. Kalau berpisah itu adalah jalan terbaik dan kita bisa menemukan kebaikan dengan jalan itu, bismillah. Walaupun itu bukan pilihan yang terbaik, tapi di antara banyak pilihan, jika kita rasa harus hidup sendiri, tidak ada masalah. Maka mohon maaf, ini pesan buat seluruh single mom, single parent, dan ibu yang memilih untuk menjadi ibu tunggal atau sendiri. Yang gagal rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang gagal rencanamu, bukan masa depanmu. Jangan sampai gara-gara masa lalumu harus menutup banyak kebaikan di masa depanmu. Betul? Semua akan baik-baik saja. Amin. Belajar untuk berjalan walaupun dalam keadaan kesendirian. Karena manusia boleh meninggalkanmu, asal Allah tak pernah pergi dari hatimu. Betul?
lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Mudah-mudahan Mbak Mega Allah hadirkan seseorang yang lebih baik. Masih suka kebayang aja kalau ada suara keras, bentakan, terus ngeliat teman-teman yang lain tadi juga banyak yang cerita kalau di KDRT gitu. Throwback lagi, keinget lagi kejadiannya. Kan kita kadang mulut maafin tapi hati belum bisa lupa gitu. Jadi keinget terus aja. Kayaknya aku nggak akan bisa lupa deh. Tidak memperlakukan aku seperti manusia, kayak dibentak, ya banyak hal yang aku coba lupain tapi susah. Kita harus husnuzon sama Allah gitu. Itu yang aku coba belajar sih. Soalnya aku ngerasa kayak, ya Allah aku pengen memperbaiki diri loh gitu. Ayo dong gitu. Bisa nggak sih dinego gitu, jangan ujiannya jangan suami terus gitu. Kayak ujian ekonomi aku pernah dan aku sanggup, ujian orang tua aku sanggup, ujian banyak hal yang aku bisa lewatin. Kalau pasangan tuh kayak sakit banget loh dianiaya sama orang yang kita cintai gitu.